Inilah 5 tempat misterius di bumi yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Saat ini bumi yang ditempati. Manusia ini memiliki luas sekitar 500.000 di Mark Maybor dan 70%-nya adalah lautan. Sedangkan luas daratannya hanya sekitar 149.000 km. Menurut para peneliti, manusia telah 90 berhasil menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8. Maka masih banyak tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Beberapa tempat misterius juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Hingga saat ini, tempat-tempat misterius tersebut belum diketahui keberadaannya secara pasti. Tempat misterius yang pertama yaitu Pulau Dajjal. Pulau Dajjal adalah pulau misterius yang keberadaannya sulit sekali ditemukan. Pulau ini merupakan tempat tinggal Dajjal saat ini. Jika Dajjal telah muncul, maka itulah salah satu tanda-tanda kiamat kubro. Sudah dekat, perlu diketahui. Dajjal sendiri telah dipenjarakan oleh Allah di suatu pulau misterius dan dijaga oleh Al-Jazirah, yaitu seekor hewan yang bisa berbicara. Namun dalam hadis Nabi tidak dijelaskan secara rinci di mana lokasi pulau tempat dikurungnya Dajjal tersebut. Hanya saja Rasulullah tidak menunjukkan arah lokasi pulau ini. Kelak menjelang kiamat, Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Dajjal sendiri akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Khurasan sendiri merupakan salah satu daerah yang terletak di Iran. Saat ini Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi. Namun, dahulu Khurasan merupakan suatu wilayah yang meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Adapun tempat misterius yang kedua yaitu Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air ajaib, dan jika airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Khidir. Terdapat sebuah riwayat dari asal Nabi Imam Ali yang menjelaskan bahawa suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadah malaikat kepada Allah. Malaikat pun menjawab bahawa ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya kerana dia tidak mahu menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah. Raja Zulkarnain yang mendengar perkataan malaikat itu, dia menjadi tertarik sebab Zulkarnain ingin hidup abadi agar bisa lebih lama beribadah kepada Allah. Lalu, Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir beserta pasukannya mencari telaga tersebut. Akhirnya, ditemukan sebuah telaga di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, melainkan gelap. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir, sedangkan Raja Zulkarnain tidak meminumnya. Oleh karena itu, ada ulama yang mengatakan bahawa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Namun ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Adapun tempat misterius yang ketiga, yaitu tembok besi Raja Zulkarnain. Tembok besi Raja Zulkarnain merupakan tembok yang disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Kahfi dan beberapa hadis syahih. Lainnya, tembok besi ini dibuat oleh Raja Zulkarnain yang digunakan untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Yakjuj dan Makjuj. Saat dunia ada di ambang, kiamat tembok ini akan runtuh, serta kaum yang ada di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jelaskan pula, kaum yang dimaksud jumlahnya sangat banyak. Apabila ada satu manusia, maka jumlah Yakjuj dan Makjuj adalah 99. 9 adapun tempat misterius yang keempat yaitu Jabal Khawf. Jabal Khawf atau Gunung Khawf adalah tempat misterius. Selanjutnya adalah sebuah gunung, yaitu Gunung Khawf. Nabi pernah mengisahkan sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam kembali bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Muhammad bersabda, "Dengan gunung Kaf yang terbuat dari batu zamrud, hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwa gunung Kaf merupakan induk dari semua gunung yang ada di dunia. Terdapat beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Khawf. Di antaranya Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Ada yang berpendapat bahwa letaknya berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Pendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Namun ada juga yang menyebut gunung Khawf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Yajuj dan Makjuj. Disebutkan pula bahawa gunung Khawf ini dihuni oleh Rijalul Ghaib atau wali Allah yang jumlahnya 70 orang kerana ingin menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan bahawa di dekat gunung ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadar, tempat-tempat bertemunya arus sungai dan laut. Dan pulau tersebut dihuni oleh Nabi Khidir alaihi salam. Adapun tempat misterius yang kelima, yaitu istana Raja Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan orang terkaya pada masanya. Dalam Al-Quran surah Sad ayat ke-35 disebutkan bahawa Nabi Sulaiman memohon kepada Allah
Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Engkaulah yang maha pemberi Quran." Surah Aswad ayat 35. Dahulu istana Nabi Sulaiman dibangun oleh bangsa manusia dan jin. Oleh kerana itu, istana kerajaan Nabi Sulaiman sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan moden. Saat ini, istana Nabi Sulaiman disebut juga dengan Solomon, Temple atau Kuil Sulaiman. Sesuai dengan literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman sudah runtuh dan hanya menyisakan tembok sebelah baratnya. Orang Yahudi menamakan bangunan tersebut sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, dilakukan perluasan tembok tersebut sampai ke arah barat, yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama. Yerusalem inilah pegunungan yang diyakini sebagai tempat munculnya Yakjuj dan Makjuj di akhir zaman. Yakjuj dan Makjuj adalah sebuah kaum perusak yang akan membuat keonaran di muka bumi menjelang hari kiamat. Saat ini, mereka tengah dikurung di sebuah tembok misterius. Ada beberapa tempat di bumi ini yang diyakini sebagai tempat tembok Yakjuj dan Makjuj berada. Meski sampai sekarang mereka melubangi tembok setiap hari, Allah belum mengizinkan mereka keluar kecuali menjelang kiamat, yang waktunya hanya Allah yang Maha Tahu. Hingga kini, bangsa barbar tersebut masih terkunci dalam dinding yang dibangun Raja Zulkarnain. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi, iapun lokasi tembok Yakjuj dan Makjuj masih menjadi misteri. Al-Quran menyatakan bahwa tempat mereka berada di antara dua gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan Quran." Surah Al-Kahfi ayat 93. Salah satu pegunungan yang diyakini sebagai lokasi tembok Yakjuj dan Makjuj adalah Pegunungan Kaukasus. Pegunungan ini merupakan rangkaian pegunungan yang berada di persimpangan Asia dan Eropa. Adapun letaknya sendiri membentang di antara Laut Hitam dan Kaspia. Secara geologis, kawasan ini masuk dalam sistem Alpide yang membentang dari Tenggara Eropa hingga Asia, serta dianggap sebagai perbatasan antara dua benua. Salah satu hal menarik dari Pegunungan Kaukasus adalah bentuknya yang mirip tembok besar dan kokoh dengan ketinggian lebih dari 500 ft. Kawasan ini membentang di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Kemudian, keunikan lain yang dimiliki pegunungan inti adalah secara historis hanya mempunyai satu jalur masuk alami, yaitu lembah sempit dengan dinding yang sangat tinggi di kedua sisinya. Tak jarang dengan bentuknya ini, banyak orang menduganya sebagai tembok yang mengurung Yajuj Majuj. Namun, ada pula yang meyakini lokasinya berada di distrik Hisar, Uzbekistan, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, di mana di sana ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Menurut Ibnu Abbas, bahwa dua gunung yang menghalangi Yakjuj dan Makjuj berada di antara Armenia dan Azerbaijan. Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan Adam dari keturunan Nabi Nuh, yaitu anak keturunan Yafits atau nenek moyang bangsa Tur. Mereka tidak akan mati kecuali memiliki keturunan sejumlah 1.000 atau lebih. Nabi Muhammad pernah bersabda, sesungguhnya Yajuj dan Makjuj dari keturunan Adam. Sekiranya mereka dilepas, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia, dan tidak mati salah seorang dari mereka, melainkan ia meninggalkan dari keturunannya 100 atau lebih. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemunculan Yakjuj dan Makjuj ini sekaligus menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Ya Allah, semoga Engkau memberi kita semua ketetapan iman dan Islam. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Channel Amkus, memang di hati.